Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi setelah video pertama itu bab 1-2, video kedua adalah bab ketiga dan keempat, dan sekarang adalah video ketiga yaitu bab kelima dan bab 6. Bab kelima adalah arus arah JC, bab keenamnya adalah gaya Lorentz. Kita akan mereview ulang dua bab ini. Oke, lanjut, kita zoom biar enak melihatnya. Nah, begini aja, bagus, sudah bagus. Oke, sekarang adalah arus DC. Nah, jadi listrik itu ada dua, ada yang searah, ada yang bolak-balik. Kalau yang searah itu DC, kalau yang bolak-balik itu namanya AC. Tapi sekarang kita belajar dulu tentang DC ya, searah, arus searah. Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu gitu. Di sini ada tulisan I sama dengan Q per T. Itu arus dalam satuan ampere. Q adalah banyaknya muatan satuan kolom. T adalah waktu satuan per detik ya. T itu waktu, Q itu muatan, I adalah arus. Jadi arus adalah muatan dibagi waktu. Jika banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu tidak konstan, maka arus akan berubah dengan waktu dan diberikan oleh limit diferensial dari persamaan di atas. Nah, ini ya, dq per dt. Maksudnya apa? Dq per dt itu artinya diturunkan ya. Nah, turunan kan kayak gitu ya. Nah, biasanya nanti ada persamaan ya. Persamaan yang disediakan oleh soal. Langsung teori arus listrik. Nah, ini jadi teori arus listrik pertama adalah listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Ini bahkan anak SD udah tahu harusnya ya. Listrik itu dari positif ke negatif. Teori ini menggunakan prinsip muatan di mana muatan listrik pada suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arah aliran listrik berlawanan dengan aliran elektron pada suatu penghantar gitu. Kalau berarti ini kalau aliran listrik itu berlawanan dengan aliran elektron, berarti kebalikannya ya. Teori ini digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif. Lanjut. Arus I adalah merupakan ciri karakteristik dari suatu penghantar khas. Arus tersebut adalah sebuah kuantitas makroskopik seperti massa sebuah benda, volume sebuah benda, atau panjang sebuah tongkat. Itu sebuah kuantitas mikroskopik yang dihubungkan dengan itu adalah rapat arus. Rapat arus tersebut merupakan ciri sebuah titik di dalam penghantar dan bukan merupakan ciri penghantar secara keseluruhan. Jika arus tersebut didistribusikan secara uniform, secara umum ya, pada sebuah penghantar yang lurus penampangnya A, maka besarnya rapat arus untuk semua titik pada penampang tersebut adalah I per A ya. A itu tadi kan ini luas penampang, I tadi itu arus ya. Jadi gitu. Aduh, ini apa nih? Ada virus kayaknya itu ya. Kayaknya laptop saya ada virusnya. Oke, lanjut ya. Hambatan. Apa itu hambatan ya? Hambatan, tahanan atau resistansi adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat dan mencegah aliran arus listrik. Resistansi listrik juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nilai resistor itu diukur dalam satuan ohm, biasanya dilambangin oleh omega. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, ada 5 apa yang biasanya orang itu ngomongnya tapal kuda ya, aku nggak tahu tapal kuda. Jadi ini tuh lambangnya omega. 5 ohm, ini bacanya 5 ohm ya. Jadi hambatan itu yang menghambat listrik gitu, misalkan lampu gitu. Nah, setiap bahan penghantar atau konduktor memiliki sifat menghambat arus listrik. Besaran hambatan listrik pada suatu penghantar atau konduktor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama jenis bahan gitu. Tergantung bahannya ya. Bahannya tembaga itu resistansinya lebih rendah dibandingkan dengan baja. Suhu itu meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pada penghantar. Jadi ada beberapa yang emang mempengaruhi hambatan listrik.
Itu bisa jadi bahannya, bisa jadi suhunya, bisa jadi panjang penghantarnya. Jadi semakin panjang penghantarnya itu semakin tinggi pula nilai resistansinya. Semakin tinggi resistansi berarti semakin semakin gede hambatannya, itu semakin gede. Luas perampang juga ya, semakin kecil diameter maka semakin tinggi pula nilai resistansinya gitu. Ini resistor ya yang menghambat ini ya. Ada warna-warnanya di sini, kalau kalian bisa lihat ini tuh ada maknanya sendiri warnanya itu. Ada cara ngitungnya. Tapi dia apalin juga sih. Gitu. Oke, lanjut. Komponen elektronik yang berfungsi sebagai penghambat listrik adalah resistor. Dalam suatu rangkaian, elektronik resistor dapat berfungsi untuk menghambat atau mengurangi arus listrik, menurunkan level tegangan listrik di dalam rangkaian. Oke. Nah, ini resistor ya. Simbolnya adalah kayak gini, yang berduri-duri gini, namanya resistor. Ini bentuk di dunia nyatanya kayak gini, resistor macam-macam warnanya. Jadi resistor itu dua jenis, resistor tetap sama resistor variabel. Nah, kalau seri resistor itu nanti kan nggak cuma satu, nanti kan ada dipasang banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan dia seri itu totalnya tinggal ditambahin aja gitu. Kalau paralel kayak gini, paralel itu dia kabelnya bercabang gini, maka dia 1/R1, 1/R2, 1/R3. Ini udah dipelajari SMP kalau nggak salah. Nah, kayak gini paralel ya. Contoh soal 600, 300, 150, berarti jadi 1/600, 1/300 sama 1/150. Tinggal dihitung, set, dapat ini. Jangan lupa dibalik ya. Setelah 7/600 dibalik jadi 600/7 gitu. Biasanya banyak yang lupa dibalik. Nah, ini hukum Ohm ya. Ini foto siapa ini? Mungkin fotonya Ohm ya. Saya nggak tahu mukanya kayak gimana. Di sini mukanya kayak gitu. Dalam ilmu elektro, hukum dasar elektro yang wajib dipelajari adalah hukum Ohm. Hukum dasar menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hukum Ohm di dalam bahasa Inggris disebut Ohm Laws. Hukum Ohm pertama kali dibenarkan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm dari 1789 sampai 1854. Ya. Pada tahun 1825, Georg Simon Ohm ini mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Jadi yang pertama kali menemukan itu si Ohm ini ya. Nah, hukum Ohm ada VIR. Dulu pertama kali saya lihat segitiga ini agak pusing ya. Dulu pas itu les di Primagama itu bukan VIR tapi JKW, jarak kecepatan waktu. Dulu pas SD belajar kayak gitu. Jadi kalau untuk mencari V itu V-nya ditutup pakai tangan, jadi tinggal I sama R, berarti V itu I kali R. Kalau misalkan nyari R yang ditutup, yang sisa adalah V di atas sama I di bawah, jadi V dibagi I. V itu apa? Di sini V itu ada tulisannya ya. V itu adalah tegangan, I itu arus listrik, R itu adalah hambatan gitu. Kalau nyari I gimana? Nyari I berarti I-nya ditutup, yang kesisa adalah V sama R, berarti V dibagi R gitu. Cara gampangnya ya. Nah, hukum Ohm, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik terhadap hambatan R. Oke, lanjut. Contoh soal penting ini. Udah nggak apa-apa, contoh soal sekali-kali ya. Nah, di sini ada yang dicari adalah apa nih? I, harusnya ya. Berarti dia pada potensial dibagi
apa namanya, resistor, resistansi hambatan. Di sini kan V-nya, V itu baterai lah. Jadi ini tuh lambang baterai ya. Yang V ini adalah baterai atau biasa disebut beta potensial. Saya lebih suka ngomongnya baterai. Soalnya di kehidupan sehari-hari kita nggak mungkin ngomong beta potensial, tapi kita sehari-hari ngomongnya baterai gitu kan. Baterainya adalah 4,7 volt ya. Hambatannya adalah 10.000 apa ini? Ohm. 10.000 ohm tuh gila, banyak banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini dibagi. Jadi arusnya adalah 0,047 mili ampere. Gampang ya, cuma pembagian doang. Mungkin yang harus teliti adalah ini ya, apa namanya, koma-komaannya itu ya, harus teliti. Ini tetap sama ya, hukum Joule. Oh ini masih salah, ini I sama dengan V banding V bagi R. Nah ini hukum Joule ya. P sama dengan I kuadrat kali R. Hukum Joule itu sama dengan I arus kuadrat dikali R hambatan. Nah ini, perhatikan akan berikut. Di dalam sumber tegangan, pembawa muatan mendapat tambahan energi sebesar bla bla bla. Muatan dapat diseberangkan sehingga timbul arus dalam rangkaian. Ini ada arusnya ya, dari positif ke negatif. Oke. Apa ini yang perlu kita jelasin lagi nih? Kayaknya SMP SMA ini udah ada coy. Nih definisi loop ya, lintasan tak bercabang berarah yang melewati minimal satu sumber tegangan dan satu hambatan. Jadi syaratnya loop itu ada satu tegangan sama sumber tegangan, ada satu hambatan ya. Harus ada satu baterai, harus ada satu hambatan gitu. Nah ini kenapa bukan loop, karena dia nggak ada hambatannya, jadi dia nggak bisa dikatakan loop gitu. Nah ini juga ya, hambatan dua-duanya ini bukan loop, soalnya nggak ada sumbernya, baterainya nggak ada gitu. Nah ini juga nggak ya, karena cuma ada hambatan, dia bukan loop. Kalau yang ini loop, karena ada satu baterai, ada satu apa namanya, hambatan ya. Nggak harus satu ya, kalau ada dua nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Apa lagi nih, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini gampang ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau yang masuk 5, yang masuk 10 misalnya, berarti yang dibagi-bagi ini totalnya harus 10 juga. Yang keluar itu juga harus totalnya 10 juga. Yang masuk sama dengan yang keluar gitu, harus yang masuk. Apa yang harus kita baca-baca lagi? Hukum Kirchhoff 2, jumlah aljabar GKL dalam setiap loop sama dengan jumlah aljabar hasil kali R dan 1 dalam loop. Nah ini soal ya, soal ini sering banget apa namanya, dikasih di soal UTS atau ulangan harian. Di sini kita pakai persamaan ya. Pertama kita pakai persamaan Kirchhoff ya. Ini Kirchhoff ya. Yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi ini nih kan, berarti I3 sama dengan I1 ditambah I2. I1 sama I2 kan masuk, I3 keluar. Nah, jadi yang masuk sama dengan yang keluar, I1 tambah I2 sama dengan I3. Gitu. Nah, sekarang hukum Kirchhoff 2 pada loop 1. Loop 1 ya.
Nah, ini rumusnya beda-beda ya, ada kayak gini, ada satu lagi yang dari Coben, BIG course, itu lebih gampang dipahami. Kalau ini emang agak susah ya, caranya orang kan beda-beda. Ini saya kurang suka cara yang ini soalnya emang susah. Ada cara lagi kalau mau nontonnya di Coben. Caranya udah saya buatin juga sih, apa namanya, contoh soal kayak gini juga udah ada di UTS, Remedial UTS. Jadi di YouTube saya ada video namanya Remedial UTS, itu juga tentang soal ini, udah ada penjelasannya lengkap. Oke, jadi ini sudah selesai materinya. Sampai referensi, kita lanjut ke gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz ini gaya magnet. Magnet itu adalah suatu benda yang bisa menarik atau menolak logam tertentu. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Turki ya, Turki ini keren banget. Jika sebuah kawat yang diletakkan vertikal di sebuah tumpukan serbuk besi diberi arus listrik, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentris dengan kawat sebagai pusatnya. Garis-garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat tersebut ada medan magnet. Medan magnet diberi simbol B. Medan magnet adalah merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Ini ya. Jadi ini gambarnya adalah besi-besi, serbuk besi yang muter ya. Sini ada kawat yang dikasih listrik ya. Serbuk besinya akan muter-muter. Kayak apa? Tawaf. Kayak tawaf, kayak galaksi gitu. Sekarang perbedaan antara listrik dan gaya magnet. Gaya listrik itu bekerja searah tanpa berlawanan arah dengan medan listrik. Kalau gaya magnet enggak, gaya magnet itu bekerjanya tegak lurus. Gaya magnet itu tegak lurus dengan medan magnet gitu. Bekerja tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu yang 90 derajat gitu loh, kayak huruf L. Nah, itu tegak lurus. Bekerja pada partikel bermuatan tanpa memedulikan apakah bergerak atau tidak. Bekerja pada partikel bermuatan hanya jika muatan tersebut bergerak gitu. Jadi kalau bergerak, ada monopol listrik, muatan tunggal dengan satu jenis muatan yang menghasilkan listrik. Tidak ada monopol magnet, selalu dalam bentuk dipol magnet pasangan. Nah, ini monopol sama dipol ini apa sih? Mono itu satu ya, pol itu artinya kutub, polar ya. Kalau kalian tahu polar bear itu artinya bear kan beruang, polar itu kutub, jadi polar bear itu beruang kutub. Monopol, mono itu satu, pol itu polar, jadi satu kutub. Kalau dipol, di itu dua ya, kayak monokotil, dikotil gitu kan, ada heksa. Nah, kalau dipol itu di itu dua, pol itu kutub, jadi ada dua kutub. Nah, kalau magnet itu dia nggak mungkin ada satu kutub, pasti dua kutub. Ada apa? Biasanya ditulis utara sama selatan ya. Kalau bahasa Inggris apa ya namanya ya? Bahasa Inggrisnya apa? Utara sama selatan. N sama S gitu. Nah, jadi meskipun magnet itu dibagi jadi dua, itu nanti tetap bakalan ada positif sama negatifnya. Utara sama selatannya gitu. Jadi gitu. Gaya Lorentz itu merupakan gaya interaksi antara muatan yang bergerak atau arus dengan medan magnet. Gaya Lorentz terjadi pada muatan yang bergerak. Arah gaya ditentukan oleh aturan tangan kanan atau operasi silang antara dua buah vektor gitu. Sebenarnya saya agak ragu, lupa. Bisa jadi saya lupa ya, takutnya saya ngajarin lupa. Kita cek aja gaya
aturan tangan kanan gaya Lorentz. Nah ini ya, ibu jari itu kecepatan, telunjuk itu medan magnet, jari tengahnya itu adalah gaya Lorentz-nya. Di sini biasanya ada di Google-nya ini nih, arusnya itu jempol, medan magnetnya itu telunjuk, kalau gaya Lorentz-nya itu jari tengah, atau kalau susah telapak tangan itu gaya Lorentz-nya. Jadi kayak gitu, gampang sebenarnya. Lanjut. Nah kayak gini ya, jadi gaya Lorentz itu dia nggak tegak lurus ya, tegak lurus makanya dia naik ke atas, seret 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 seret. Nah gitu. Udah sih itu aja, jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.